Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Ahmad Alaskari dari kelas 12 IPA 5. Alhamdulillah alamin wa bi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat beriman, nikmat kaya, nikmat semuanya pada hari ini sampai hari ini. Dan tidak lupa pula kita menjunjung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Duduknya saya di sini, saya ingin menyampaikan ceramah tentang sabar. Sebuah kebahagiaan dan teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit. Namun, buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallahu ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbu sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Benar gak, Bal? Benar. Nah, sabar. Apa sih sabar itu? Dalam bahasa Arab, sabar berarti rodia, ridho, dan tajalada, mengikat, tahamala, bertahan, ihtamala, menahan, dan dalam menghadapi sesuatu, fihudu wa ithim minaan, dalam ketenangan dan duka syahwat tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innahu lakabiratu illa alal khasiin. Artinya, dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis-jenis kesabaran. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah, yang bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang berbunyi, Waja'u ala komisi bidamin kazib qala bal sawalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Makanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah sajalah memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata sebagaimana terekam di Al-Quran, Qala la tasriba alaikumul yaum yakfirullahu lakum wa huwal arhamul rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan,
bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh, tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dan menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Iza asbaha ahadukum yauma ima fala yarfus wala yaj'al fa'in syatamahu au qatalahu falyaku inna soim. Artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa, sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua yaitu sabar melawan godaan nafsu. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini. Langsung aja artinya ya, capek. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga yaitu sabar menghadapi cobaan. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nah, Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran surat Yusuf 47 sampai ayat 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Mungkin segitu saja ceramah saya 7 menit ini, mungkin lebih. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.